Ya, selamat pagi. Assalamualaikum. Kali ini saya akan membahas mengenai materi untuk praktikum histopatologi di patologi sistemik 2 untuk sistem respirasi. Ya, saya langsung saja kepada slide yang akan dibahas. Hari ini ada 3 slide. Untuk slide pertama yaitu adalah mengenai sinusitis. Jadi preparat ini dari ayam, ya, ayam broiler, kurang lebih umurnya sekitar 20 harian. Salah satu gambaran klinisnya adalah adanya pembengkakan pada daerah di bawah mata, terutama di bagian yang kita sebut sinus infraorbitalis. Diambil sampelnya, jadi bagian sinus ini dipotong, ya, dan ini adalah gambar skemanya. Jadi di sini kita bisa lihat ini masih ada kulitnya, kemudian di bawah kulit kita temukan adanya peradangan bawah kulit namanya selulitis, dan ada sinusnya, ya. Jadi sinusnya ada di sebelah lateral, di samping, kemudian nanti ini ada kelenjar Harderian namanya, dan bagian rongga yang paling besar itu di tengah-tengahnya itu adalah bagian rongga hidung atau rongga nasal, ya. Sinusitis salah satu tandanya nanti Anda bisa lihat di sini, Anda bisa baca. Salah satu indikasinya adalah tentunya ada sel radang. Sel radangnya kita akan dapatkan di submukosanya. Kemudian karena peradangan ini termasuk peradangan yang akut, kita akan temukan juga edema, ada rongga-rongga nantinya. Selain sinus, hal yang sama juga Anda akan dapatkan di daerah rongga nasal, ya. Kemudian untuk bagian epitelnya, baik di sinus maupun di baik di sinus maupun di rongga nasal, kita akan lihat adanya hiperplasia. Oke, ada hiperplasia, jadi beberapa epitelnya bertumpuk-tumpuk, ya. Dan sering pada kasus ini kita temukan hiperplasia dari epitel karena mungkin ada hubungannya dengan iritasi berulang, ya. Oke, saya langsung saja masuk kepada slide-nya. Ya, baik, ini ada slide-nya untuk sinusitis. Jadi ini adalah potongannya, ya. Saya coba edit dulu. Ini kebetulan bagian kulitnya, ini sebenarnya bagian atasnya, ya. Ini rongga hidung, ya. Ini kavum nasinya, rongga nasalnya 2, 3, ada tulang rawan di sini. Saya balik dulu gambarnya. Oke. Ya. Oke. Ini gambar sudah saya balik, jadi ini bagian kulit, jadi ini bagian kepala. Anda lihat ada tonjolan di sini. Ini adalah bagian dari pialnya, karena boiler pialnya masih kecil, ya. Oke, kita langsung saja. Oke, ya, tadi ini rongga nasalnya dan sinusnya ada di sampingnya, ya. Jadi sinusnya ada sebelah sini, sinusnya ada di sini, ada di sini, ada di sini, ya. Kebetulan Anda bisa lihat di sebelah paling lateral ini adalah yang kita sebut kelenjar Harderian. Saya akan besarkan, ya. Nanti Anda bisa lihat bagian bawah kulit, terutama bagian ini dengan selulitis. Oke, kita lihat dulu bagian kulitnya dulu. Oke, ini adalah kulit yang Anda temukan. Ini adalah folikel bulunya. Saya besarkan. Nah, inilah bagian yang mengalami peradangan bawah kulit atau selulitis. Jadi kalau Anda besarkan di sini, sel radang ada di dermis sampai ke subkutisnya, ya. Saya besarkan lagi. Maaf. Oke, di sini nih Anda bisa lihat ada rongga-rongga pada daerah selulitis. Ini mencerminkan adanya edema, ya. Ini lihat, ini edemanya.
Sel radang yang akan Anda dapatkan pada kasus ini tentunya Anda bisa lihat dari morfologinya. Oke, saya besarkan ya. Makrofag dan limfosit Anda bisa temukan. Kemudian karena ini kemungkinan berhubungan juga dengan infeksi bakteri, di sini Anda bisa lihat heterofil. Harus saya ingatkan karena ini unggas, antara neutrofil dengan eosinofil itu bentuknya sama. Makanya neutrofil, eosinofil pada unggas kita sebut dengan satu sel yang disebut heterofil. Ini dan ini ya Anda bisa dapatkan nanti. Mungkin berhubungan karena adanya infeksi bakteri, kenapa heterofilnya meningkat. Nah, di sini Anda bisa lihat pembuluh darahnya juga penuh berisi eritrosit ya. Mungkin ini berhubungan dengan hiperemi karena peradangan akut. Rongga-rongga ini karena edema. Ya, dan Anda bisa lihat sel-sel radang di sekitarnya. Oke, ini untuk selulitis. Kemudian kita lihat untuk bagian rongga hidungnya. Ya, ini yang paling gede, sinus nasal, rongga hidung. Ini adalah turbinasionya. Ini adalah septumnya, tulang rawan sekat antara rongga hidung kiri dan kanan. Saya besarkan langsung saja. Nah, di sini Anda bisa lihat ya. Saya besarkan lagi. Oke, di sini Anda bisa lihat begitu pada ini sebenarnya menandakan rinitis, peradangan pada rongga hidung, pada mukosa rongga hidung dengan banyak sekali yang kosong-kosong ini di epitel. Ini adalah sel goblet. Jadi sel gobletnya besar karena memang banyak mukus dihasilkan. Dan Anda bisa lihat di bawah mukosanya Anda temukan edema nih, rongga-rongga plus sel-sel radang. Nah, ini yang mencerminkan adanya sinusitis. Nah, kemudian yang namanya epitel di daerah sinus, di daerah rongga hidung ya, itu adalah silindris baris. Ya, di sini seperti ini silindris baris, cuma dia yang disebut dengan silindris baris atau pseudostratified. Pseudostratified itu berlapis-lapis, tapi sebenarnya dia cuma satu lapisan karena memang selnya panjang-panjang. Tapi Anda bisa lihat di sini, nih tumpukan dari inti selnya berdekatan. Ya, ini yang mencerminkan adanya hiperplasia pada epitel. Ya, oke, di sini lihat bertumpuk-tumpuk epitelnya. Oke, ini mencerminkan adanya hiperplasia. Ini sel goblet. Ya, jadi sel epitelnya bermetaplasia, berubah jadi sel goblet dan menghasilkan lebih banyak lendir. Oke, sel radangnya ada di submukosanya, ya, di daerah-daerah seperti ini. Nah, hal yang sama juga Anda akan temukan pada daerah sinus. Nih, ini adalah sinusnya, ya. Nah, ini sinus yang di bawah mata, sinus infraorbitalis. Kalau kita lihat daerah sinusnya, kelainan yang sama juga Anda akan dapatkan. Edema, epitelnya menebal, sel gobletnya banyak, ya, hiperemia, kapilernya penuh berisi sel darah merah, sel-sel radang di submukosanya, disertai juga oleh edema. Ya, oke. Nih, baik ini sinus ini, ya, sinus infraorbitalis maupun sinus nasalnya, kelainannya sama. Oke. Nah, tadi saya sebut yang ada yang namanya kelenjar Harderian. Ini kelenjar Harderiannya. Oke, kita lihat apa yang bisa Anda temukan di kelenjar Harderian. Kelenjar Harderian ini silindris baris, ya, seperti ini. Dan Anda bisa temukan juga di kelenjar Harderiannya, walaupun tidak banyak, Anda bisa temukan adanya sel-sel radang seperti ini, ya. Oke, tapi sedikit. Nih, seperti ini. Saya lihat, nah, ini sel-sel radangnya, makrofag, limfosit Anda temukan di sini.
Oke, mungkin itu saja untuk sinusitis. Saya akan langsung kepada slide berikutnya. Oke, baik. Untuk slide berikutnya adalah dari paru-paru, dari sapi. Kasusnya didapat dari bovine respiratory syncytial virus, infeksi bovine respiratory syncytial virus yang ditandai dengan adanya bronchopneumonia. Apa maksudnya bronchopneumonia? Bronchopneumonia sebetulnya adalah peradangan pada bronkitis dan paru-paru. Ya, kalau Anda belajar dulu sebelumnya di patologi sistemik 1, bronchopneumonia sering kali berhubungan dengan peradangan yang asal penyebab radangnya, dalam hal ini infeksi, itu dari sistem respirasi. Jadi dimulai dulu dari sistem respirasi bagian atas atau dari bronkus dulu, baru dari bagian atas apakah itu nasal, trachea, kemudian dia menyebar sampai bronkus, dari bronkus baru menyebar sampai ke paru-paru. Ya, bronchopneumonia, bronkitis ditambah pneumonia. Nah, yang Anda bisa lakukan di sini, Anda bisa mengenali struktur histologi bronkus dan paru-parunya. Kemudian pastinya karakteristiknya ada bronkitis. Jadi bronkitis tandanya adalah Anda bisa temukan sel-sel radang di bronkus. Nah, di kasus ini Anda bisa temukan sel-sel radang beserta eksudat di dalam lumen, termasuk sel-sel radang juga di bagian bawah mukosa bronkus. Bahkan ada beberapa dari mukosa ini mungkin karena iritasi berulang, Anda akan temukan hiperplasia dari epitel bronkus atau bronchiolus. Ingat ya, bronkus bronchiolus secara histologi sama, bedanya adalah kalau bronkus ada tulang rawannya, bronchiolus tidak. Nah, kelainan berikutnya yang menandakan adanya pneumonia atau radang paru-paru adalah alveolnya ada berisi sel radang. Apakah sel radangnya di dalam alveol? Di dalam alveol, jadi yang harusnya alveol seperti ini isinya udara, ya. Nah, ini alveolnya akan berisi sel radang. Ini yang kita sebut dengan, kalau dari lokasinya kita sebut dengan pneumonia alveolaris. Artinya pneumonianya punya karakteristik sel radangnya di dalam lumen alveol. Ya. Berikutnya adalah yang kita sebut jenis pneumonia yang lain. Sel radangnya ada di antara alveol atau di yang kita sebut daerah antar alveol, kita sebut daerah interstisial. Seperti ini misalnya, nanti interstisialnya menebal karena berisi sel radang. Ya. Jadi ada dua jenis pneumonia dari lokasi yang Anda akan temukan, pneumonia alveolar dan pneumonia interstisial. Ya. Dan pada kasus ini di dalam pneumonia alveolar, terutama di pneumonia interstisial juga ada, Anda akan temukan juga yang disebut dengan sel-sel yang punya inti banyak atau kita sebut sel syncytia. Oke. Intinya banyak, mirip seperti giant cell. Oke, itu kita sebut sel syncytia. Itu adalah khas atau karakteristik dari infeksi bovine respiratory syncytial virus. Beberapa tempat juga kita akan temukan BALT yang membesar atau kita sebut bronchial associated lymphoid tissue-nya kelihatan jelas karena memang ukurannya membesar. Ya. Oke, kira-kira itu yang harus dicari. Ya, ini skemanya, gambar skematisnya saya langsung saja tunjukkan di slide-nya. Oke, baik. Ini ada slide-nya ya untuk bronchopneumonia. Jadi ini bagian lobulus paru-paru yang kena pneumonia, ini yang relatif normal. Ya. Ya tidak normal 100%, tapi Anda bisa lihat paru-paru yang normal ya baiknya seperti ini, jadi ada rongga-rongganya. Coba di sini rongganya tidak kelihatan. Ya, sangat kelihatan ya karena memang ada pneumonia. Apakah rongga alveol ini diisi oleh sel radang, pneumonia alveolaris, atau rongganya menyempit karena tumpukan sel-sel radang di interstisium. Oke, kita lihat saja langsung kepada slide-nya. Ini yang relatif normal, ini yang dengan pneumonia.
ya. Oke. Nah, di sini kita lihat dulu karakteristik dari bronchopneumonia. Jadi tadi saya katakan ada bronkitis dan pneumonia. Nah, di sini ini adalah bronkus, ya, yang kecil-kecil. Ya, ini bronkus, ada sedikit tulang rawannya, nanti Anda bisa lihat ya. Ini kalau saya besarkan, Anda bisa lihat nih ada tulang rawannya, ya, nih, ya pasti ini bronkus. Di sini Anda bisa lihat di dalam bronkus atau bahkan bronkiolus yang lebih kecil-kecil, Anda akan temukan dia terisi sesuatu, ya. Sebenarnya isi di dalam bronkus ini adalah eksudat radang, ya. Oke, kita lihat di bagian bronkus yang ini. Saya besarkan. Nah, di sini Anda bisa lihat ini epitelnya, ya. Ingat, epitelnya silindris baris. Oke. Di sini Anda bisa lihat ada yang ungu-ungu ini adalah nanti sel radang. Jadi sel radangnya ada di dalam lumen, eksudat radangnya, plus sel-sel radangnya ada di bawah di mukosanya, ya. Oke. Saya besarkan saja langsung, pembesaran 40 kali. Oke, kita lihat, saya pakai magnifier di sini loopnya biar Anda lebih jelas. Nah, di sini Anda bisa lihat beberapa hal yang menarik, ya. Ini yang warnanya pink, sedikit ungu, ini adalah sebenarnya mukus. Dan Anda bisa lihat sel-sel radang di sini, coba lihat bentuk selnya tidak bulat intinya. Inti sel tidak bulat, bergelambir. Ya, sitoplasmanya ya sedikit merah muda seperti ini. Ini apa, ingat? Ini adalah neutrofil. Anda bisa lihat begitu banyak neutrofil di sini. Dan sebagian neutrofil ini ada yang kecil-kecil, ya, kecil-kecil bahkan menjadi serpihan-serpihan kecil yang menandakan nekrosis. Jadi neutrofilnya banyak, sel-sel nekrosis juga banyak, ditambah mukus. Yang pink ini adalah mukusnya. Nah, di sini ini adalah sebetulnya eksudat radang yang merupakan campuran antara mukus dan nanah. Ya, eksudat purulen. Contoh eksudat purulen dari mana? Eksudat purulennya adalah dari banyak sel debris, banyak sel-sel nekrosis ditambah banyak neutrofil. Ya, singkatnya eksudat ini kita sebut dengan eksudat mukopurulen. Ya, jadi lendir bercampur nanah. Ya. Oke. Saya lanjut. Nah, di sini Anda bisa lihat epitelnya, lihat ada seperti bertumpuk-tumpuk 1, 2, 3. Ya, ini kemungkinan menandakan adanya hipertrofi dan hiperplasia dari epitel. Dan di sini Anda bisa lihat sel-sel radangnya. Anda bisa lihat sel-sel radang seperti limfosit dan makrofag ada di bagian ini. Ya, ini menandakan bronkitis. Oke. Hal yang sama juga Anda bisa dapatkan di daerah-daerah lain. Oh ya, di mukosa dari bronkus atau bronchiolus, di mukosanya Anda bisa dapatkan kumpulan sel-sel limfosit seperti ini. Saya besarkan saja. Ya, harus diingat ya, ini bronkus juga, ini ada tulang rawannya. Coba lihat, ini ada kumpulan sel-sel yang ungu banyak sekali. Oke, nah ini yang kita sebut dengan BALT yang membesar. Ya, biasanya normalnya BALT ini ada tapi ukurannya kecil. Ya, dan di sini maaf supaya lebih jelas Anda bisa lihat bentuknya yang tidak beraturan. Ya, ini menandakan BALT-nya mulai membesar. Ya, ini yang kita sebut dengan hipertrofi BALT. Ya, karena berespon terhadap adanya bronkitis. Oke. Di dekat ini Anda bisa lihat ya, ini adalah alveol, tapi alveolnya menyempit. Ini yang kita sebut namanya, saya besarin aja ke 10 kali. Oke, ini alveol menyempit, ini kita sebut dengan atelektasis. Ya, kita sebut dengan atelektasis. Dan Anda bisa lihat interstisialnya menebal. Ya,
interstisial menebal karena ya ada sel-sel radang ya di interstisial. Ini yang kita sebut dengan pneumonia interstitialis. Walaupun sebenarnya antara pneumonia interstisial dan alveol itu bercampur, Anda bisa lihat bahkan di dalam alveolnya pun ada sel radang. Ya, pneumonia interstisial dan alveolar di satu lokasi. Oke. Nah, kalau Anda mau lihat lebih jelas lagi daerah sini misalnya, ya ini juga pneumonia interstitialis. Oke, ini pneumonia interstitialis nih. Dan yang Anda bisa lihat di dalam sini nih, yang warnanya pink ini, ya ini warnanya pink, nih lihat bercampur dengan jaringan mati. Ya, ini mungkin adalah yang kita sebut fibrin. Ya. Warnanya pink dan dia bercampur dengan jaringan nekrotik. Anda bisa lihat pignosis atau keoreksis ada di sini. Nah, tetapi Anda bisa lihat juga akan Anda temukan sel-sel seperti ini di dalam alveol. Nih, sel yang intinya banyak. Nah, ini yang kita sebut sebagai sel syncytia. Karakteristik dari infeksi syncytial virus atau disebutnya BRSV. Anda akan temukan banyak sekali sel-sel seperti ini. Saya ambil contoh lagi, ya, misalnya ini. Nah, lihat intinya ada 1, 2, 3. Ini adalah sel syncytial. Sel syncytial ini kemungkinan berasal dari sel-sel epitel alveol yang kita sebut dengan pneumosit, ya, terutama pneumosit yang tipe 2 yang menyatu karena adanya tanda infeksi virus. Mungkin Anda pernah dengar dulu waktu mengambil mata kuliah virologi bahwa salah satu ciri infeksi virus, salah satunya adalah virus ini akan membuat beberapa sel yang mereka infeksi menyatu, yang kita sebut sel syncytial. Ya, contohnya seperti ini. Oke. Ya, ini juga, ini sel syncytial dan fibrin dan jaringan nekrotik di dalamnya. Oke, nah saya sedikit slide ke bagian ini. Nah, Anda lihat bagian ini, saya langsung saja. Oke, nah Anda lihat ini atelektasisnya ada, ya. Tapi lihat bagian ini padat sekali, hampir nggak ada kelihatan alveolnya. Kenapa? Karena alveolnya terisi oleh sel radang. Ini yang mencirikan adanya pneumonia alveolaris. Jadi makanya Anda bisa lihat biasanya kalau pneumonia alveolaris itu karena sel-sel radang, fibrin, mukus mengisi alveol, itu membuat alveolnya jadi memadat atau kita sebut konsolidasi. Ada istilahnya juga namanya hepatisasi. Gambaran histopatologinya seperti ini. Ya, oke. Mungkin itu untuk preparat bronchopneumonia. Tidak terlalu sulit, ya. Silahkan Anda gambar. Oke, jadi kenali ciri-cirinya adalah ada bronkitis, 2 jenis pneumonia, pneumonia alveolaris, dan kalau pneumonia alveolaris cari yang padat, dan pneumonia interstisial yang kelihatan masih ada alveolnya dan sel-sel radang ada di antara alveol. Oke, mungkin itu untuk preparat ini, ya. Saya akan lanjutkan dengan preparat berikutnya, preparat terakhir, preparat yang ketiga. Oke, baik, ini untuk preparat yang ketiga. Preparat yang ketiga ini asalnya dari paru-paru anjing, ya. Paru-paru anjing dengan adanya tumor yang berasal dari melanosit yang kita sebut dengan melanoma. Cuma memang tumornya ini berasal dari organ lain, dari kulit, tetapi bermetastasis ke paru-paru. Ya, jadi nanti kita akan lihat sel-sel melanomanya, ya, yang banyak melaninnya, nanti warnanya coklat, itu tersebar di dalam paru-parunya. Nanti kita akan lihat, karena dia bermetastasis, Anda akan temukan sel-sel tumor
melanomanya ada di dalam pembuluh darah, ya. Dan bahkan dari mulai pembuluh darah besar sampai pembuluh darah kecil. Bahkan yang di pembuluh darah kecil, dia bahkan membentuk trombus yang ditandai dengan sel-sel melanoma, kumpulan sel-sel melanoma yang mengisi penuh pembuluh darah kecil di paru-paru. Sebagian dari sel melanoma itu ada yang masuk ke dalam alveol. Dan tentunya karena ada trombus yang menyebabkan obstruksi, sel-sel melanoma ini menyumbat aliran darah, pasti ada peningkatan tekanan hidrostatik yang berakibat munculnya edema paru-paru. Jadi Anda akan temukan cairan edema di dalam alveolnya gara-gara retensi aliran darah atau obstruksi penyumbatan aliran darah. Ya, oke. Saya langsung saja kepada preparatnya. Ya, baik. Ini preparatnya, ya, untuk pulmonary melanoma. Ya. Jadi Anda lihat yang bagian coklat-coklat ini adalah kumpulan sel tumornya. Nah, nanti yang akan Anda kenali sel tumornya ada di mana. Ada yang di pembuluh darah besar, ada yang di pembuluh darah kecil membentuk trombus, yang di pembuluh darah besar tidak membentuk trombus, itu yang kita sebut emboli namanya, dan bahkan ada yang masuk ke dalam alveol. Ya, kelihatan dari luar sendiri. Nanti Anda bisa lihat juga slide-nya. Bagi Anda yang memakai slide konvensional, Anda akan lihat ada bintik-bintik coklat. Ya, kebetulan di virtual slide ini kelihatan jelas bintik-bintik coklat ini merupakan kumpulan sel-sel tumor. Oke, kita akan konsentrasikan di bagian ini. Oke, ya. Nah, ini nih kumpulan sel-sel tumor melanomanya. Nah, di sini Anda bisa lihat nih kumpulan sel-selnya. Ya, saya besarkan saja langsung ke 40 kali. Lihat, sel-selnya besar, warnanya coklat, ya tidak normal, ada melanin. Nah, kita tinggal lihat di mana lokasi dari sel-sel ini. Ada yang di dalam alveol seperti ini di dalam alveol, ya, di dalam alveol. Tapi ada juga yang di bagian interstisial. Ya, ini dalam alveol nih. Ya, di interstisial artinya di dalam pembuluh darah. Memang di bagian yang dia sel-sel tumornya padat begini agak lebih sulit memang untuk Anda melihat apakah dia kebanyakan sih di yang besar-besar ini Anda akan temukan dia bercampur antara yang sel-sel tumor di dalam alveol dan sel-sel di interstisial. Ya. Nah, cuma ini yang namanya kita sebut daerah interstisial. Ini ada pembuluh darahnya. Oke. Nah, ini daerah interstisial. Ya, ini daerah interstisial. Nah, di sini Anda bisa lihat bahkan di kapiler-kapiler yang kecil ada yang coklat-coklat. Ya, saya besarkan di sini. Nah, lihat ini. Ini kapiler kecil yang lumennya sudah ditutupi oleh sel tumornya. Jadi ya bagian ini sebetulnya yang merupakan adanya trombosis yang ukurannya kecil. Oke. Bahkan Anda bisa lihat juga di sini nih alveolnya berisi sesuatu. Ya, ini sebenarnya campuran fibrin dan cairan plasma yang menandakan adanya edema. Ya, nah di sini Anda bisa lihat, coba lihat ini. Ini dari interstisial. Ini adalah sel-sel endotel. Di dalamnya ada sel warna coklat. Nah, ini adalah sel-sel tumor, ya, yang dia melayang di dalam aliran darah. Ini adalah yang kita sebut emboli sel tumor. Dia belum sampai menyebabkan trombus, karena kalau trombus biasa kita akan temukan dia menyumbat di dalam pembuluh darahnya.
Saya ambil contoh ini. Di dalam alveol, coba lihat ini. Ini adalah sel endotel. Ini adalah pembuluh darah. Kenapa ini ada sel endotelnya nih? Lihat di sini. Lumennya terisi oleh sel-sel tumor, dan Anda bisa lihat di bagian yang pink-pink ini kemungkinan adalah fibrinnya yang menandakan adanya trombus. Fibrin di dalam lumen pembuluh darah, ya. Dan bahkan Anda bisa lihat nih, ini cairan edema, ya, di dalam lumen alveol. Oke, ini dalam lumen alveol, ya. Nah, tapi Anda bisa lihat ada pigmen hitam seperti ini, ya, bukan coklat tapi hitam. Nah, ini kita sebut dengan pigmen karbon. Ini tanda bahwa kemungkinan si hewan ini juga ada antrakosisnya, pengendapan pigmen karbon. Biasanya kita temukan bisa dalam alveol, bisa di interstisial. Jadi ini sebenarnya pigmen karbon yang difagositosis oleh makrofag, ya, bukan karena melanin. Bisa dibedakan kalau melanomanya pigmen melaninnya coklat, kalau yang hitam ini adalah endapan pigmen karbon, ya. Antrakosis pun ada. Oke, kemudian coba kita lihat pembuluh darah besar. Ini pembuluh darah, ada eritrosit di dalamnya. Oke, ini semua adalah sel-sel tumor, ya. Nah, coba Anda lihat di pembuluh darah yang besar, ya. Oke. Nah, pembuluh darah besar misalnya seperti ini. Ini ada coklat-coklatnya kan? Nah, ini adalah bagian yang ada emboli sel tumornya. Ya, pembuluh darah ini kemungkinan vena, ukurannya cukup besar. Ya, Anda bisa lihat nih, coklat-coklat ini adalah adanya emboli sel tumor di dalam di dalam aliran darahnya. Ya, ini cairan edema. Yang Anda bisa lihat ada coklat-coklat nih seperti ini. Oke, saya langsung besarin aja. Ini ada sel-sel tumornya di dalam emboli sel tumornya di dalam aliran darah. Oke, saya rasa itu saja yang untuk preparat ini, ya. Cukup sederhana, cuma memang Anda harus hati-hati mana lokasi sel melanomanya, apakah dalam alveol, di dalam pembuluh darah membentuk trombus, atau dia dalam bentuk emboli. Jadi kalau emboli dia melayang, tidak menyumbat, ya. Oke, mungkin itu untuk materinya. Terima kasih, semoga Anda sukses dalam praktikum, dan juga untuk asisten nanti Anda bisa membantu mahasiswa yang praktikum untuk menemukan kelainan-kelainan ini. Saya akhiri, terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.